Kalian mungkin pernah lihat Saturnus dengan cincinnya yang megah. Tapi, pernah kepikiran nggak? Bagaimana kalau sebenarnya bumi dulu juga pernah punya cincin? Bukan metafora, tapi cincin beneran yang mengelilingi planet kita jutaan tahun sebelum manusia ada. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya? Padahal, ini salah satu teori ilmiah yang paling menarik tentang asal-usul bulan. Dan mungkin juga tentang masa lalu cincin bumi yang terlupakan. Sebelum kita ngomongin cincin, kita harus ngerti dulu satu hal penting. Bumi di masa awal pembentukannya bukan tempat yang tenang. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, tata surya kita masih kacau. Planet-planet belum stabil. Sisa-sisa batuan dari pembentukan matahari berterbangan kemana-mana. Saling bertabrakan, saling membentuk, saling menghancurkan. Bumi yang waktu itu masih muda, belum seperti sekarang. Permukaannya panas, cair, dan bergejolak. Setiap tabrakan bisa mengubah bentuknya secara drastis. Dan di tengah kekacauan itulah, datanglah Theia. Theia adalah nama yang diberikan ilmuwan untuk sebuah planet purba yang diperkirakan seukuran Mars. Menurut hipotesis tabrakan besar, The Giant Impact Hypothesis, sekitar 4,5 miliar tahun lalu, Theia menabrak bumi dengan kecepatan luar biasa. Tabrakan itu nggak cuma besar, tapi benar-benar mengubah sejarah bumi. Bayangkan, dua benda langit raksasa saling bertumbukan dalam kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Energinya begitu besar sampai sebagian besar Theia dan permukaan luar bumi meleleh dan terlempar ke orbit. Sisa-sisa material itulah yang nanti, secara perlahan, mulai membentuk sesuatu yang luar biasa. Setelah tabrakan itu, miliaran ton material, campuran batuan cair, logam, dan debu, berputar di sekitar bumi. Kalau dilihat dari luar angkasa saat itu, bumi mungkin tampak seperti bola lava besar yang dikelilingi oleh sabuk cahaya, bercahaya merah oranye, sisa panas dari tabrakan besar. Dan disinilah bagian menariknya. Selama beberapa waktu, bumi memang punya cincin. Para ilmuwan menduga sebagian dari material itu membentuk struktur sementara, mirip cincin Saturnus, tapi jauh lebih padat dan kasar. Bedanya, cincin bumi saat itu bukan dari es seperti Saturnus, tapi dari batuan cair dan debu panas. Sebuah pemandangan yang indah, tapi juga mengerikan. Namun, cincin itu nggak bertahan selamanya. Sebagian material di orbit mulai saling menempel, menyatu, membentuk gumpalan-gumpalan besar. Dalam waktu ratusan ribu tahun, gumpalan terbesar mulai menarik partikel lain di sekitarnya lewat gravitasi. Dan dari proses panjang itulah, lahirlah bulan. Ya, bulan yang kita lihat setiap malam sekarang, kemungkinan besar dulunya adalah bagian dari bumi dan Theia yang meledak keluar akibat tabrakan itu. Kalau teori ini benar, maka cincin bumi bisa dibilang adalah tahap sementara, fase peralihan sebelum lahirnya bulan. Tentu aja, ilmuwan gak asal nebak. Ada beberapa bukti yang memperkuat teori ini. Pertama, komposisi batuan bulan dan bumi hampir identik. Sampel dari misi Apollo menunjukkan bahwa batuan di bulan punya isotop oksigen dan silikon yang sama persis dengan bumi. Itu artinya, asal materialnya kemungkinan dari benda yang sama, alias dari bumi sendiri. Kedua, simulasi komputer juga mendukung ide bahwa tabrakan besar bisa menghasilkan cincin material di orbit rendah, yang kemudian menggumpal jadi satelit. Beberapa model bahkan memperkirakan cincin itu bisa bertahan antara ratusan hingga ribuan tahun sebelum menghilang atau menyatu. Dan ketiga, dari segi dinamika orbit, tabrakan besar seperti ini menjelaskan kenapa bumi punya rotasi miring 23,5 derajat dan kenapa bulan begitu besar dibanding ukuran planetnya. Kalau bumi memang sempat punya cincin, kenapa sekarang nggak ada lagi? Ada dua kemungkinan. Pertama, sebagian besar material cincin sudah menyatu membentuk bulan. Kedua, sisa-sisanya yang lebih kecil akhirnya jatuh kembali ke bumi karena efek gravitasi. Beda dengan Saturnus, bumi terlalu dekat dengan matahari. Gaya tarik matahari dan atmosfer bumi sendiri membuat cincin batuan semacam itu sulit bertahan lama. Lambat laun, semua material akan kehilangan momentum dan jatuh kembali ke permukaan. Jadi,
cincin itu bukan hilang tanpa jejak. Ia berubah menjadi bulan, dan sisanya menjadi bagian dari kita. Yang menarik, beberapa ilmuwan berpendapat bahkan setelah bulan terbentuk, mungkin masih ada cincin kecil yang tersisa sementara di sekitar bumi. Jejaknya mungkin masih bisa kita temukan dalam bentuk orbit debu mikroskopis yang masih mengitari bumi sampai sekarang, meskipun sangat tipis dan hampir tak terlihat. Fenomena seperti debu geostasioner dan awan Kordylewski, gumpalan debu di titik Lagrange, bisa jadi sisa-sisa yang jauh dari masa lalu itu. Dengan kata lain, mungkin sedikit dari cincin kuno bumi masih tersisa sampai hari ini. Nah, ini bagian yang sering jadi pertanyaan. Apakah suatu hari nanti bumi bisa punya cincin lagi? Secara teori, bisa saja. Kalau misalnya ada benda besar, asteroid atau satelit buatan yang hancur di orbit rendah, pecahannya bisa membentuk cincin sementara. Bahkan ada simulasi yang menunjukkan bahwa jika satelit buatan manusia terus bertambah dan banyak yang rusak, bumi bisa membentuk cincin buatan dari sampah antariksa. Tapi jelas, itu bukan cincin yang indah seperti Saturnus. Lebih mirip simbol dari kemajuan dan kesalahan manusia dalam menjelajahi luar angkasa. Kalau kita lihat dari perspektif waktu kosmik, bumi adalah hasil dari tabrakan, kehancuran, dan pembentukan ulang. Dulu, bumi dan Theia mungkin bertempur dalam kekacauan luar biasa. Tapi dari situ lahirlah sesuatu yang indah. Bulan, dan kehidupan yang kemudian muncul di bawah cahayanya. Mungkin itu juga pengingat bagi kita, bahwa dari kekacauan, kadang lahir keteraturan. Dari tabrokon, bisa muncul harmoni baru. Jadi, kalau malam ini kalian menatap bulan, coba bayangkan bahwa yang kalian lihat bukan sekadar satelit, tapi potongan dari cincin purba yang dulu pernah mengelilingi dunia kita. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka bahasan kayak gini, tentang asal-usul bumi, teori kosmik, dan misteri luar angkasa, jangan lupa buat terus explore. Karena setiap teori baru selalu membuka pertanyaan yang lebih besar.